saya Pak, kalau berbentuk uang 1 peser pun tidak ada saya terima. Saya sebagai orang tuanya Reflen Nababan tetap saya ada di samping anak saya. Kalau nama uang 25 juta yang Bapak bilang tidak ada saya terima Pak. Cacat seumur hidup ini anak saya ini macam mana? Ya itulah dia Pak, dipertimbangkan oleh mahkamah. Ya saudara, kemarin kami menyaksikan ada sidang di pengadilan negeri Kota Medan Merdeka, di mana kasus yang gelar adalah kasus laka lantas dan korban adalah Pratu Reflen Nababan. Dan kami tertarik dalam kasus yang digelar kemarin, di mana ada beberapa hal fakta disampaikan oleh jaksa, di mana korban disebut sedang dalam pengaruh alkohol dan juga menerima santunan sebesar 20 juta lebih dari perusahaan di mana pelaku yang menabrak korban ini bekerja. Dan ternyata setelah penyelidikan ataupun hasil investigasi yang kami lakukan, ternyata ada beberapa hal yang disampaikan tersebut agak berlainan dengan fakta yang sebenarnya. Namun sebelum kami sampaikan, saudara, saat ini kami sudah di rumah korban. Kami saat ini bersama dengan orang tua dari Pratu Reflen Nababan, Bapak Hotlan ya Pak? Iya Pak. Bapak Hotlan Nababan ya? Siapa? Saya Prasetyo Pak dari program eksklusif. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Iya Pak. Pak Hotlan. Iya Pak. Sebelum kita mengungkap fakta yang disampaikan oleh jaksa kemarin saat sidang yang pertama kali kalau tidak salah kami Bapak ikuti Pak ya? Tidak ada. Di penghujung kemarin baru pertama kali datang, tidak pernah diundang Pak ya? Tidak pernah sekali ya. Sama sekali tidak pernah. Beberapa kali telah digelar sidang, baru kemarin datang Pak. Ya, baru semalam. 9 April 2025. Pak Hotlan. Iya Pak. Kami ingin bertanya terlebih dahulu. Iya Pak. Sebenarnya kronologis kecelakaan yang dialami oleh anak Bapak seperti apa? Ya, gini Pak, saya tidak tahu Pak kalau masalah itu Pak. Sebab kampung saya di tebing tinggi Pak. Jadi sampai sama saya berita itu Pak sudah jam 4 pagi. Jadi di November Pak ya? November iya, 2024. Baik. Sudah sampai sama saya, ada telepon sama saya bahwa anak saya tabrakan di Medan ini. Jadi terus saya datang ke sana, sampai saya ke rumah sakit Murni Teguh sudah kira-kira jam 9 pagi gitulah Pak. Baik. Bahwa anak saya sudah sampai ke ruang operasi. Ya. Jadi kalau masalah apanya itu pun saya tak paham Pak. Jadi saya tunggu di situ sampai anak saya masuk ke ruang ICU. Jadi untuk penjelasan apanya selanjutnya Pak, saya tidak paham Pak. Tidak tahu Pak. Pak, hari ini kita juga berada di sisi korban anak Bapak ya? Iya Pak. Boleh Pak kita beralih ke sini Pak? Iya Pak. Lihat kondisi korban. Jadi saudara, saat ini kami sudah berada dengan korban juga, Pratu Reflen Nababan Pak. Reflen Nababan. Cuman kondisi beliau saat ini belum bisa berbicara ataupun mengingat karena pada saat kecelakaan ada benturan yang mengakibatkan harus operasi di kepala Pak. Iya Pak, iya Pak. Ada Pak di situ Pak, apanya Pak? Di sini Pak ya. Iya, sebelah kanan inilah Pak. Sebelah kanan ini ya. Boleh ditunjuk langsung dekat di mana Pak? Inilah Pak, ini semua. Ini semua dari sini sampai ini Pak. Ini terus macam ini Pak. Ini dioperasi. Dioperasi Pak. Waktu saat dioperasi ini batuknya dibikin di sini Pak. Disimpan di sini. Nah, sudah itu dimasukkan lagi balik itu Pak ini sekarang. Selain ada bekas operasi benturan di kepala ini, gimana lagi Pak ya? Ini Pak, kakinya patah Pak. Di sini ada ini dijahit, dimasukkan pen. Sebelah kanan. Sebelah kanan Pak. Jadi ini saja Pak. Jadi kalau dicek dalam digambar gitulah Pak. Di rongsen, tulang rusuk dia pun patah Pak. Sebelah mana Pak? Di belakang Pak. Sebelah kanan atau kiri? Pada saat itu kalau lupa saya sebelah kanan Pak. Sebelah kanan ya? Sebelah sini Pak ya? Iya Pak. Sebelah kanan ya? Kota silap saya. Berapa yang kena tulang Pak yang patah di dalam? Kalau menurut cerita saya pun belum paham juga ini tengok rongsennya nih Pak. Kalau menurut apanya itu ada 3, tapi yang patah ada cuman lah namanya Pak. Ada 3 lah yang patah gitulah Pak. Ya.
Nah, jadi lepas itu, ini sekarang tangan anak saya ini tak boleh bergerak. Yang sebelah kiri nih, Sebelah kiri semua ini Pak, ini ya. Nah, tak bisa ini sampai ke kaki Pak, sampai kaki ini sekarang tak bisa bergerak Pak. Tapi bisa berbicara Bang Reflen ya. Baik, sedikit kita tanya dulu juga saudara. Bang Reflen, masih ingat tidak kejadian yang abang alami? Tidak ingat sama sekali ya. Karena habis ada benturannya di kepala itu. Tapi yang abang rasakan sekarang sudah mulai mendingan atau seperti apa kondisi abang saat ini? Boleh diceritakan? Mendingan. Sudah ada perubahan ya? Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bang Reflen. Kita ke orang tua untuk menjaga stabilitas kondisi kesehatan korban. Pak, Ya Pak. Boleh menghadap ke kamera? Ya Pak. Kita ingin memperjelas. Ketika di dalam persidangan kemarin ada disampaikan oleh jaksa bahwasanya pihak keluarga sudah diberikan uang sekitar 20 juta lebih, 25 juta. Saya Pak, kalau berbentuk uang 1 peser pun tidak ada saya terima. Saya sebagai orang tuanya Repel Nababan, tetap saya ada di samping anak saya. Kalau nama uang 25 juta yang Bapak bilang, tidak ada saya terima Pak. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. 1 peser pun saya tidak ada terima. Baik. Bapak ketika kecelakaan langsung melihat anak Bapak di rumah sakit Iya Pak. Ya Pak ya? Iya Pak, Murni-Teguh Pak. Baik. Dimulai November, kalau tidak salah kan, tanggal 19 November iya, 2024. Sampai kapan di rumah sakit Pak? Berapa lama? Ada 1 bulan Pak. 1 bulan? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan gitu lah. Berapa jumlah biaya yang dihabiskan? Kalau biaya Pak tak boleh. Kalau di dalam apa itu Pak, sudah 164 lebih Pak. Sudah ratusan Pak? Ya, sudah ratusan Pak. Baik. Dan itu tidak ada sepeser pun Bapak menerima uang dari pihak pelaku? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. 1 sen pun tidak ada Pak. Baik. Dan kami juga saudara akan tunjukkan kepada Anda, ada sebenarnya bukti ya yang menunjukkan ternyata ada salah satu Pak ya, kemarin pernyataan dari jaksa ya, yang menyampaikan anak Bapak dalam pengaruh alkohol ternyata ya. Nah, kami akan membuktikan. Ini Bapak tidak usah jawab karena ini ada keterangan langsung ya saudara dari dokter di Rumah Sakit Murni-Teguh. Ini bisa kami tampilkan nanti lebih jelas kepada Anda di layar. Ini ditandatangani oleh Dr. Jongkai Mars, PLT Direktur Murni-Teguh ini di tanggal 22 November 2024. Ada 4 poin yang disampaikan mereka untuk memberitahukan kondisi pasien atas nama Reflen Nababan dengan nomor surat 855-SP-MTMH-11-2024 untuk Komandan Batalion Komando 469 Kopasgat Bapak John Heriansyah Siregar ini. Jadi disebutkan di poin 4 ini terpenting untuk menjawab pernyataan dari jaksa tadi. Pada saat pemeriksaan fisik di IGD tidak dijumpai indikasi awal untuk dilakukan pemeriksaan intoksikasi alkohol. Nah, jadi perlu dipertanyakan juga ada pernyataan dalam fakta persidangan mungkin yang diungkapkan oleh jaksa di dalam persidangan. Dan kemarin Pak Fadlen, hukuman untuk pelaku 1,8 tahun Pak ya, yang Bapak dengar ya, tapi ini belum putus ya? Saya belum ada dengar pas, sebab saya udah sampai di situ. Kalau segitu hukumannya menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut dari pemikiran saya dan menurut dari penyakit anak saya ini, kurasa tak cukup Pak. Baik. Tak cukup Pak segitu hukumannya itu Pak. Bapak maunya berapa lama? Ya disesuaikanlah sama apa anak saya ini Pak, macam mana lah. Cacat seumur hidup ini anak saya ini macam mana. Ya itulah dia Pak, dipertimbangkan oleh mahkamah gitu Pak. Harus ada bantuan sebenarnya. Harus ada bantuan Pak. Perusahaan. Iya dari perusahaan. Pak, ya? Iya Pak. Baik. Pak Hotline, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada
aktual secara eksklusif mewawancari Bapak dan anak, Pak ya. Ya, Kami terima kasih sama-sama, turut Pak. prihatin atas kejadian yang menimpa Ratu Reflen Nababan ini, Pak. Kami Ya, doakan semoga anak Bapak lekas sembuh ya, Bang Reflen Nababan ya. Semoga lekas sembuh dan Bapak merawatnya sendiri. Kami harapkan Bapak juga menjaga kesehatan, Pak ya. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sampai jumpa, Pak. Sampai Ini tadi saudara wawancara kita dengan orang tua dari Ratu Reflen Nababan, Bapak dan Nababan saya Prasetyo, program eksklusif. Sampai jumpa.